Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menuju surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di ayat ini dijelaskan di ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sedang lapang atau dalam keadaan sedang sempit. Orang berinfak kapanpun. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, mampu menahan marah, emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini ada banyak pelajarannya, tapi diantaranya adalah tentang masalah marah. Karena ternyata marah itu ada pada diri kita. Sebagai manusia kita punya sifat marah. Karenanya marah itu juga bermacam-macam. Ada marah yang terpuji. Ada marah yang tercela. Ada marah yang mubah saja. Marah yang terpuji adalah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau marah kalau ada hukum Allah yang dilanggar. Beliau tidak akan pernah tinggal diam. Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau pulang ke masyarakatnya dan masyarakatnya yang ditinggal selama 40 hari untuk menerima wahyu di Tur Sina, Nabi Musa pulang dalam keadaan masyarakatnya sudah menyembah patung anak sapi. Maka Musa datang dalam keadaan ghadban asifa, marah, sangat marah. Ini marah yang terpuji. Nabiullah Musa alaihissalam marah sebagai seorang nabi, marah yang terpuji, yaitu marah karena ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Ada marah yang tercela. Marah yang sampai melakukan kemaksiatan, kemarahan yang berdampak pada hal yang buruk, tercela. Ada marah yang mubah saja. Marah yang mubah adalah marah yang tidak menimbulkan kerusakan dan perbuatan yang tercela dan dosa. Artinya dia pada marah hal yang sangat biasa. Manusiawi kita juga punya marah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun Nabi mengatakan bahwa aku juga marah juga ridho seperti kalian. Artinya Nabi marah, Nabi juga ridho. Itu artinya bahwa marah bermacam-macam. Karena marah itu mungkin ada pada diri manusia. Bahkan sebagiannya harus ada bahkan. Karena tidak boleh tidak ada. Kalau memang sudah berhubungan dengan ada hukum Allah yang dilanggar. Ketika seperti itu maka Islam mengaturnya. Islam mengaturnya bagaimana supaya marah itu adalah merupakan kemarahan yang baik. Karena kemarahan bisa berdampak sangat buruk. Dia bisa berdampak sangat negatif. Sesuai dengan posisi orang. Kalau ada seseorang yang dia adalah seorang pemimpin besar, maka kemarahannya bisa sangat buruk karena dia bisa berdampak kepada wilayah yang dipimpinnya. Dia bisa marah dan bisa memberikan dampak negatif pada sekian banyak masyarakatnya. Karena marah menjadi sangat berbahaya. Karena ini diatur dalam Islam. Ketika Islam mengatur tentang masalah marah ini, kita bisa melihat ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan bahwa ada ampunan Allah. Ada surga Allah, yang satu surga seluas langit dan bumi. Subhanallah, Anda boleh lihat sekarang bumi yang besar ini. Langit yang kita tidak tahu berapa luasnya. Satu surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Kita diminta untuk bersegera menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Untuk mendapatkannya, salah satunya adalah syaratnya adalah wal kadhiminal ghaidh, dan tahanlah amarah, menahan amarah. Maka orang harus mampu menahan amarahnya. Karenanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang kuat kalau dia hanya ahli dalam masalah gulat, atau dia ahli dalam bela diri kuat, bukan hanya itu orang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya saat sedang marah. Karena itu orang yang sangat kuat sekali. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Karena terpuji. Karena terpuji itulah maka Allah memberikan jaminan surga bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Ini ujian yang besar dengan pahala yang sangat besar. Ada satu kisah dalam hal ini tentang ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarahnya, kemudian memaafkan manusia. Sudah dia tahan amarahnya, dia berusaha memaafkan. Baik, saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ditambah lagi yang lebih tinggi lagi, Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau berbuat baik pada orang lain, kalau memaafkan mungkin sudah dia bersihkan hatinya. Saya sudah tidak marah lagi, tapi berbuat baik dia memberi pada orang lain. Subhanallah. Digabungkan 3 hal itu tentu hal bukan yang sederhana. Bayangkan dari dia marah, sampai dia memaafkan, sampai dia mampu memberi orang yang dimarahi. Karena tidak mudah itulah, maka balasnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dalam sejarah, ada kisah seorang budak wanita. Budak wanita ini disebut milik seseorang yang bernama Mansur bin Mihran. Budak wanita ini dia membawa sayuran, dan sayuran itu panas. Ada kuahnya panas. Begitu dia bawa, entah bagaimana sayur itu tumpah, dalam keadaan sayur panas itu tumpah ke tuannya. Ke Mansur bin Mihran. Begitu tumpah, terasa panasnya. Begitu terasa panas, kemudian kaget, terkejut, dan langsung terlihat marahnya. Mansur marah. Begitu marah sang budak, ini budak yang mengerti ayat, subhanallah. Bacakan ayat surat Ali Imran tadi. Wal kadhiminal ghaidh. Wahai tuanku, ingatlah firman Allah. Kata Mansur apa? Wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian Mansur mengatakan, aku sudah menahan marahku. Aku sudah tidak marah lagi, tahan marahku. Kata budaknya, ingat ayat berikutnya. Apa itu? Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Mansur mengatakan, aku sudah maafkan kamu. Aku sudah maafkan kamu. Dan yang ketiga, kata budaknya, ingat ayat yang berikutnya. Kata tuannya apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Langsung majikan yang beriman itu berkata, pergilah kamu aku bebaskan dari perbudakan. Ini adalah merupakan satu pelajaran yang luar biasa. Perlu orang dengan jiwa selapang itu untuk mendapatkan surga Allah yang sangat lapang dan luas sekali. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena tidak mudah. Karena tidak mudah itulah maka balasnya sangat amat besar. Itu mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan marah suatu hari, maka ingatlah ayat ini. Tahan amarahnya, kemudian maafkan orang itu. Kalau mau lebih tinggi lagi, dapat surga Allah, beri kebaikan pada orang itu. Tentu tidak semua orang bisa. Karena kalau semua orang bisa, maka yang penuh surga Allah bukan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak mudah. Tapi inilah orang-orang beriman dengan perjuangannya menahan dirinya, menahan jiwanya saat dia marah, maka diberikan balasan yang sangat amat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tentang marah. Karena bahayanya marah itu, maka diberikan panduan tentang marah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan kalau seseorang sedang marah. Yang perlu dipahami di awal adalah bahwa Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang mengatakan bahwa aku juga marah seperti kalian, aku juga senang seperti kalian, aku ridho seperti kalian. Tetapi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pemarah. Ini perlu dipahami. Nabi memang marah, tapi Nabi bukan pemarah. Nabi pernah marah, bahkan para sahabat hafal betul saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang marah. Nabi SAW karena beliau berkulit putih. Kalau beliau marah maka mukanya jadi merah. Terlihat beliau merah
dan membesarnya urat leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi bicara, sahabat tahu bahwa Rasul sedang marah. Di antaranya adalah ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Masjid Nabawi, kemudian para sahabat sedang berdialog sampai berdebat tentang masalah takdir. Kita bicara tentang masalah takdir, ilmu takdir itu salah satu rukun iman. Takdir yang baik ataupun yang buruk, sampai berdebat. Apa yang diperdebatkan? Bahaslah ilmu takdir, berhenti sampai di situ, di wilayah yang kita tidak tahu, tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Ini cara kita belajar akidah. Maka Rasul datang dalam keadaan melihat itu dan Nabi mukanya merah, membesar urat leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, alihada bu'ithum. Apakah untuk ini kalian diutus di muka bumi ini? Nanti kalian untuk berdebat sesuatu yang kalian tidak tahu. Maka di sini, di kisah ini kita punya banyak pelajaran. Bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap kalau kita sedang marah. Rasul memberikan banyak panduan. Yang mari kita coba kalau suatu hari hadir kemarahan itu. Yang pertama adalah ada seseorang yang datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang itu dalam keadaan marah karena dia sedang bertengkar dengan saudaranya. Kemudian Nabi SAW berkata, aku tahu ada sesuatu yang ada kalimat yang kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang dijumpainya, artinya marahnya, akan hilang marahnya. Yaitu kalau dia mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengucapkan itu, maka dia akan hilang kemarahannya. Disampaikan kepada orang itu bahwa Nabi mengatakan ini tentang dirimu. Ternyata orang itu karena saking marahnya dia mengatakan, apakah kalian pikir aku orang gila? Artinya bahwa Rasul sekalipun, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun memberikan resepnya pada orang yang marah, mungkin berhasil. Mungkin orang itu tidak mau melaksanakannya. Karena intinya kembali pada kita. Apakah kita mau mengambil keutamaan sebagaimana Allah sampaikan tentang menahan marah, ataukah kita mau larut dalam kemarahan kita, memuaskan diri dengan kemarahan itu yang tidak ada gunanya. Jadi ucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kita harus berlindung pada setan saat marah? Karena kemarahan itu dari setan. Kemarahan itu dari setan. Makanya kita diminta berlindung pada Allah sehingga supaya reda kemarahan kita. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar kita berwudu. Kita berwudu. Mengapa harus berwudu? Apakah orang marah kemudian dengan muka yang merah panas, kemudian setelah itu dia sedang marah besar, mendidih, kemudian dia mengucap, iya, di antaranya itu. Kalimat ulama menarik. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berwudu kepada siapapun yang marah agar supaya air keberkahan itu menghapus kemarahan yang datang dari setan. Setan diusir pergi dengan air barokah, air wudu. Maka berwudulah. Marah, berwudu. Mungkin tidak hilang sekaligus, mungkin hilang sekaligus. Dia paling tidak mereda. Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan resep berikutnya. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada seorang di antara kalian yang marah, maka diam. Ini resep berikutnya. Diam. Kunci mulut kita, tahan lisan kita, diam. Mengapa? Orang marah. Namanya orang sedang marah, mungkin dia mengeluarkan kalimat tanpa dia kontrol. Negatif. Kalau ternyata keluar kalimat tidak baik, umpamanya, ini buruk. Dan Nabi sudah ingatkan. Kita sedang marah pada anak kita. Kemudian keluar kalimat kita yang mendoakan keburukan anak kita. Padahal Nabi sudah mengingatkan, jangan mendoakan keburukan pada anakmu. Karena khawatir itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Bahaya. Lisan orang tua tajamnya luar biasa. Kemudian dikeluarkan untuk anaknya. Dan ternyata itu adalah doa yang buruk. Maka Nabi mengingatkan, kalau sedang marah, tahan lisan itu. Kalau mau berucap, ucapkan kalimat yang baik. Lihat Nabi tadi berkisah, dalam kisah tadi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang dalam keadaan marah melihat sahabat sedang berdebat tentang takdir, Nabi mengatakan, apakah untuk ini kalian diutus? Untuk inikah kalian diutus? Ini menyatakan bahwa kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat yang baik yang keluar, bukan kalimat yang buruk walaupun beliau dalam keadaan marah. Tapi secara umum disarankan, dinasihatkan Nabi agar diam, karena kebanyakan kita tidak bisa menahan diri saat kita sedang marah. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan pesan beliau tentang marah. Kata Nabi, kalau seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia sedang duduk, maka dalam keadaan sedang berdiri maka duduklah. Kalau marahnya hilang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka berbaringlah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ada dua hal maksudnya. Yang pertama adalah untuk meringankan. Orang sudah marah, maka tenangkan, lebih tenang. Orang duduk, orang berbaring, dalam keadaan lagi berdiri, duduk kemudian berbaring, semakin rendah, maka ternyata itu meringankan marahnya. Itu membuat dia menjadi lebih ringan, lebih rileks, lebih santai. Para ulama mengatakan berpindahlah posisi. Jangan di situ, artinya dia duduk, dia berpindah posisi dari posisi berdiri, dia posisinya duduk, kemudian setelah itu posisinya berbaring. Menurut ulama yang lain, apa hikmah di balik hadis ini? Adalah agar menghindari kita untuk melakukan hal yang lebih buruk daripada marah. Yaitu umpamanya mau membalas dengan fisik, mau menamparnya, memukulnya. Kalau dia berdiri, kemudian duduk, maka semakin jauh dari dia menampar orang itu. Atau dia kemudian malah berbaring. Bagaimana dia menampar dengan cara berbaring? Karenanya kita semakin dijauhkan dari hal yang lebih buruk dari masalah marah. Mungkin menampar, memukul, membunuh, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka ini panduan diberikan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita saat marah kita tidak melakukan hal yang negatif, tidak melakukan hal yang buruk. Itu artinya bahwa ini adalah adab, akhlak yang harus diperhatikan saat seseorang sedang marah. Karenanya, mari kita perhatikan itu. Dan yang terakhir adalah bahwa ingatlah keutamaan-keutamaan yang disampaikan Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang berhasil menahan marahnya. Dengan mengingat itu, maka dalam diri kita sekarang punya pilihan. Apakah mau saya lanjutkan marah ini? Semua emosi yang tidak ada gunanya ini, yang hanya menyakiti saya, membuat saya tidak bisa tidur umpamanya dan seterusnya, ataukah saya mau mengambil keutamaan yang disampaikan Allah dan Rasulnya, bahkan saya mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan mengingat itu mudah-mudahan akan meringankan amarah kita. Yang dengan itulah maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan dengan cara menahan amarah kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.